Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibui di jeruji besi. Namun tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Didampingi kuasa hukumnya, oknum polisi berpangkat Bribka mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan. Kedatangannya memenuhi surat panggilan kejaksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial Dinas Sosial Labuhan Batu Selatan tahun anggaran 2024 yang merugikan keuangan negara senilai 1,9 miliar rupiah. Tersangka resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan, namun kuasa hukum menyatakan tidak sah. Tidak sah ya secara hukum, karena apa? Karena penetapan tersangka berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2004 atau 2014 ya, saya lupa, nomor 21 itu menyebutkan penetapan tersangka. Kejaksaan menahan 7 tersangka dan 1 meninggal dunia dan telah menahan 5 tersangka, semua telah melalui proses pemeriksaan lengkap. Proses penjelasan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan. Dan sebelumnya telah dilakukan juga proses tahap 2 penjelasan tersangka dan barang bukti ke 5 tersangka di hari sebelumnya. Kini seluruh tersangka telah dititipkan di Lapas Kelas 3 Kota Pinang. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan AM Sangaji dan Jalan Al Jawahir, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 7 unit rumah habis terbakar dan 2 rumah lainnya ikut terdampak. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang berharga yang masih sempat diselamatkan. 10 unit armada pemadam dari markas komando dan pos terdekat diterjunkan untuk mengepung titik api dari berbagai arah. Namun proses pemadaman tidak berjalan mudah karena kondisi sungai yang surut membuat pasokan air terbatas. Ditambah bangunan yang didominasi material kayu sehingga api cepat menjalar. 7 kepala keluarga terpaksa mengungsi dan pemerintah kelurahan telah membuka posko sementara untuk menampung warga yang terdampak. Meski kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah,
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas juga berhasil mencegah api merambat ke permukiman lainnya melalui strategi penyekatan di 2 titik. Blok sana, blok sini gitu kan. Air surut, suplai saya agak macet karena portable saya agak jauh ke makam kan. Biasanya kan Berarti ke tengah, Pak, ya? Iya, ke tengah. Maka tadi sempat orang mengatakan ke sumber air di belakang kan, sungai besar, tapi karena dia surut, kita jauh ke belakang. Anginnya kencang juga tadi, Pak, ya? Angin nggak terlalu, tapi tetap ada ya, tetap ada. Yang jelas banyak bangunan tua, kayu di situ. Memang jam 2 lebih tadi ya, di radio tadi, jam 2 lebih. Proses pemadamannya 2 jam tadi, Pak, ya? Proses pemadaman 1 jam lebih. Tepatnya di AM Sangaji dan Jalan Al Jawahir, menyasar 7 rumah dan 2 terdampak. Ya, jadi sini ada 3, 2, 3. Ada 7 keluarga yang berdampak akibat kebakaran ini. Untuk sumber api mungkin, Pak? Sumber api, Pak, masih dalam proses penyelidikan pihak yang berwajib. Kayu semua. Yang terdampak dapur hanya toko perlengkapan bayi. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem mengenai hal-hal yang memang diributkan. Jadi berkembang dan berapa kali juga sudah didamaikan. Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga desa Wonokerto di Kabupaten Batang, Jawa Tengah gempar. Seorang pria mengamuk dengan merusak sejumlah barang di dalam rumah hingga membakar pakaian milik istrinya. Pelaku yang membawa senjata tajam juga mengambil paksa telepon genggam milik istri dan anaknya sebelum melarikan diri. Korban sempat mengejar dan meminta pertolongan warga, kemudian melapor ke polisi. Tak lama berselang, pelaku akhirnya ditangkap. Dari hasil penyelidikan, pelaku rupanya telah menggadaikan sejumlah barang milik keluarga maupun rekannya yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, uang itu habis digunakan untuk bermain judi online. Kini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Batang, Jawa Tengah. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan mendalami dugaan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan.